we waiting for someone? Why are we just... The door's Door's locked. locked. Oh no, nothing's ever locked. Bosku, akhirnya 2025 sudah hampir berakhir. Menatap tahun 2026 tentu rasanya penuh dengan banyak gejolak dan volatilitas. Bosku, sama seperti tahun 2025, kali ini kami terinspirasi dari sebuah film Now You See Me, Now You Don't. Pertanyaannya adalah mengapa judulnya seperti itu dan mengapa filmnya harus film itu? Karena bosku, kalau kita perhatikan 2025 ini kita sebetulnya dianggap tahun pemulihan, tapi terseok-seok di awal tahun hingga pada akhirnya kita mampu bangkit di semester kedua. Bahkan indeks saja mampu mencetak all time high lebih dari 15 kali bosku. Tapi rasa-rasanya kok kesannya terlalu optimis bosku. Maka dari itu kalau kita perhatikan 2026 ini bintangnya mungkin bersinar, mungkin juga bisa redup bosku. Maka dari itu tema kali ini tema yang penuh harapan, tapi rasa-rasanya juga jangan terlalu dianggap sebagai mimpi bosku. Maka dari itu, kali ini Market Outlook akan memberikan bosku guidance, sebuah arah, sebuah petunjuk agar bosku mampu menjalani tahun 2026 dengan penuh kepastian akan sebuah peluang, kepastian akan sebuah keuntungan. Amin. Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus Market Outlook 2026 dari Pilar Mas Investasi dan Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, mengawali Market Outlook 2026 dari PT Pilar Mas Investasi dan Sekuritas, tentu kita akan awali dari pertumbuhan ekonomi global. Sejauh ini bosku, kalau kita perhatikan pertumbuhan ekonomi global lagi-lagi diproyeksikan mengalami penurunan. Kalau kita estimasikan di tahun 2025 ini di level 3,2, 2026 akan turun ke level 3,1%. Dan tidak hanya dunia bosku, tapi di kawasan Asia dan Pasifik itu juga turun. Estimasi 2025 di 4,5 berpotensi turun menjadi 4,1 di tahun 2026 mendatang. Pertumbuhan ekonomi di Amerika pun kami perkirakan masih stabil berada di kisaran 2%. Begitupun juga dengan di kawasan Eropa yang mengalami penurunan dari 1,2 menjadi 1,1%, dan Tiongkok ini yang cukup mengkhawatirkan bosku. Kenapa? Karena lagi-lagi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 ini kami proyeksikan akan berada di level 4,2% atau turun dari level 4,8% di tahun
tahun 2025 ini, bosku. Tentu ini menjadi salah satu perhatian penting. Kenapa? Karena kita sebagai mitra dagang terbesar adalah Tiongkok. Perlambatan ekonomi Tiongkok tentu akan memberikan dampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, bosku. Nah, yang terakhir dari sisi Indonesia, kami juga ada proyeksinya yang akan kita bahas nanti. Bosku, kira-kira apa saja sih sebetulnya yang membuat pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2026 ini mengalami namanya penurunan? Nomor satu adalah lagi-lagi tensi geopolitik. Balik lagi, bosku, kisah cinta antara Israel dengan Hamas, yang kedua Rusia dengan Ukraina, rasa-rasanya belum akan cepat berakhir karena semuanya masih berseteru, bosku. Yang kedua, perang tarif antara Amerika nggak hanya satu negara tapi dengan seluruh dunia. Tentu ini membuat sistem dunia ditata ulang oleh Donald Trump. Ujung-ujungnya apa sih, bosku? Keuntungan bagi Amerika. How much does the earth cost? I'm gonna buy the entire earth and be king. Ketiga, melambatnya perekonomian Tiongkok, bosku, yang dimana dapat kita bagi menjadi 4. 3A, nah, perang tarif antara Amerika dengan Tiongkok rasanya memberikan rasa khawatir bagi pertumbuhan ekonomi dunia, bosku. Karena perekonomian negara terbesar nomor 1 dan nomor 2 ini rasanya sulit untuk kasmaran seperti dulu, meskipun pada akhirnya mencapai kesepakatan yang dimana 1 tahun hanya untuk 1 tahun saja. Sisanya itu yang menjadi pertanyaan bagi di seluruh dunia. 3B, disinflasi. Kalau kita perhatikan pertumbuhan ekonomi Tiongkok itu memang besar karena akibat tingginya konsumsi domestik. Tapi bagaimana nih, bosku, kalau konsumsinya mulai mengalami namanya penurunan? Hal ini berpotensi untuk memberikan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi Tiongkok. 3C, penurunan investasi. Udah disinflasi, investasinya pun juga mengalami penurunan, bosku. Tentu hal ini menjadi perhatian bagi Tiongkok tatkala hampir banyak negara yang sedang keluar dari Tiongkok dan mencari negara-negara baru yang dijadikan untuk mitra investasinya, bosku. Well, can we talk about this? No. I'll even put ice in it. No, come back on $2. $2. No. 3D, di tengah situasi dan perseteruan antara Amerika dengan Tiongkok ini lagi berusaha, bosku, mencari negara baru pengganti dari Amerika. Memang sih udah ada beberapa negara yang memang setuju dan sepakat untuk menjajaki kerjasama dengan Tiongkok. Tapi hasilnya tentu tidak akan kita rasakan secara cepat. Kenapa? Karena mitra baru tentu akan membutuhkan waktu untuk memberikan dampak dan hasil. Mau ngomong apa juga tetap aja apes. Nah, bosku, yang terakhir tentunya yang masih ada dari tahun 2025 adalah divergensi kebijakan moneter. Masih banyak berbagai bank sentral yang ingin menurunkan tingkat suku bunganya, tapi ada juga negara yang ingin menaikkan tingkat suku bunganya. Jepang salah satunya. Nah, nanti akan kita bahas lagi setelah ini, bosku. Oke lah kalau begitu. Bosku, kalau tadi kita bicara tentang globalnya, kali ini kita bicara khusus untuk kawasan Asia, bosku. Bagaimana tidak? Dari dulu sejak COVID, kita itu selalu menjadi negara yang lokomotif pemulihan ekonomi dunia. Wah, luar biasa, bosku. Tapi di tahun 2026 ini rasanya kita harus kembali mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Kenapa, bosku? Lagi-lagi jawabannya cuma satu, akibat tarif yang diberikan oleh Donald Trump terhadap negara-negara di kawasan Asia. Kalau kita perhatikan sebetulnya di tahun 2026 ini kita masih cukup baik adanya. Cukup stabil, bosku, meskipun tekanan itu akan selalu ada. Maka dari itu kalau kita perhatikan khusus untuk di kawasan Asia, kami melihat pertumbuhan ekonomi akan turun dari 4,51 di 2025 akan turun menjadi 4,1 di tahun 2026 mendatang. Bosku, kalau tadi kita bicara pertumbuhan ekonomi dunia termasuk kawasan Asia, kali ini kita akan membahas inflasi. Salah satu hal yang harus kita perhatikan hampir setiap tahunnya, bosku. Tapi jangan
khawatir. Untuk tahun 2026 mendatang, inflasi dunia kami proyeksikan mengalami penurunan dari estimasi di tahun ini di 3,9 menjadi turun menjadi 3,6 di tahun 2026 mendatang. Kira-kira apa sih yang membuat inflasi dunia rasanya kian mengalami stabil? Nomor satu adalah stabilnya harga energi. Yang kedua, membaiknya rantai pasok. Yang ketiga, mulai adanya pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara, bosku. Hal itulah yang membuat inflasi dunia kian terkendali. I gotta tell you, it was perfect. Bosku, untuk kawasan Asia dan Pasifik, termasuk ASEAN, kami juga proyeksikan akan stabil di kisaran 3%, bosku. Tapi yang menarik adalah kalau kita perhatikan, situasi dan kondisi yang ada saat ini sebetulnya mampu memberikan adanya potensi kenaikan inflasi, bosku. Apalagi kalau kita lihat dampak tarif memang sebetulnya masih belum terasa amat, tapi kami khawatirkan apabila situasi dan kondisinya terus seperti ini, ada kemungkinan inflasi di tahun 2026 itu berpotensi untuk mengalami kenaikan, bosku. Nah, maka dari itu sebetulnya tetap ada resikonya. Apa aja sih sebetulnya? Nomor satu adalah perang tarif lagi nih antara Amerika dengan Tiongkok. Yang kedua adalah tensi geopolitik yang timbul dari Rusia dengan Ukraina ataupun juga dengan Israel dan Hamas. Tentu ini menjadi salah satu perhatian yang dapat memicu inflasi global di masa yang akan datang. Bosku, kalau tadi kita membahas mengenai inflasi dunia, kali ini kita perkecil lagi untuk membahas khususnya di inflasi kawasan Asia. Sempat mengalami kenaikan pada tahun 2002 akibat krisis energi dan pangan, tapi inflasi di kawasan Asia akhirnya mengalami penurunan di tahun 2024, yang itu artinya meredakan tekanan akibat pasokan, ditambah lagi dengan dukungan adanya normalisasi kebijakan moneter, bosku. Nah, kalau kita perhatikan begitu ya, bosku, bahwa proyeksi di tahun 2025-2026 ini diperkirakan inflasi berpotensi mengalami kenaikan, seperti khususnya pada negara-negara emerging and developing Asia yang naik dari 1,6% menjadi 2,2%. Sedangkan khususnya kawasan Asia dan Pasifik diperkirakan akan stabil di kisaran 3,1%. Nah, kenapa sih kok bisa mengalami kenaikan? Nah, kenaikan ini ada juga beberapa faktornya, bosku. Nomor satu adalah meningkatnya permintaan domestik seiring pemulihan ekonomi yang terjadi di Tiongkok, India, dan Indonesia. Dan kalau kita perhatikan juga sampai dengan saat ini situasi dan kondisi khususnya terkait dengan tarif sudah mulai stabil. Hal ini yang kami perhatikan, inflasi tetap berpotensi mengalami kenaikan di tahun 2026 akibat tarif, tapi berpotensi juga untuk terjaga, bahkan apabila pasokan itu terjaga dengan baik, bukan berarti tidak menutup kemungkinan inflasi berpotensi untuk mengalami penurunan. Maybe yes, maybe no. Bosku, kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak membahas tentang perekonomian Amerika, meskipun secara singkat. Untuk lebih jelasnya, bosku nanti bisa dapatkan dalam file PDF kami ya, bosku. Nah, bosku, Amerika, pertumbuhan ekonominya kami proyeksikan lagi-lagi akan tumbuh stabil di kisaran 2%. Tapi ada kabar baik, bosku. Kalau dari dulu kita rasanya khawatir terkait dengan tarif, bosku, kita perhatikan pengadilan di Amerika justru sedang menentang apa yang sedang dilakukan oleh Trump. Kenapa, bosku? Kemarin pengadilan sempat mengalami kemenangan sebanyak 1 kali, tapi Donald Trump tidak puas. Donald Trump pada akhirnya mengajukan banding, bosku, yang dimana akhirnya sampai dengan saat ini kasusnya berakhir di Mahkamah Agung. Kalau kita lihat, bosku, ada kemungkinan tarif tersebut justru bisa dibatalkan. Tapi kalau sampai nanti dibatalkan, hal ini tentu akan memberikan dampak besar sukacita bagi negara-negara yang terkena dampaknya, dan akan menjadi duka cita khususnya bagi Donald Trump. Tapi bosku, kemungkinan besar Mahkamah Agung mendukung gak sih? Nah, bosku, kemarin defisit fiskal untuk tahun 2025 itu pada akhirnya mengalami penurunan, bosku. Dari sebelumnya 1,82 triliun US dollar
turun menjadi 1,78 triliun US dollar atau turun sebanyak 2%. Nah, penurunan defisit ini adalah memang hal-hal yang digaungkan oleh Donald Trump. Kenapa tarif ini sangat dibutuhkan oleh Amerika? Karena memberikan dampak yang positif, kami melihat rasa-rasanya Mahkamah Agung justru akan mendukung langkah Donald Trump kembali melakukan tarif kepada seluruh dunia. I don't know. Bosku, kalau kita tadi membahas mengenai perekonomian Amerika, kali ini kita akan bahas mengenai tarif. Kenapa tarif menjadi salah satu hal yang paling penting? Ternyata tarif ini menjadi buah si malakama, termasuk Amerika. Kok bisa? Karena bosku, kalau kita perhatikan, yang tadinya inflasi di Amerika bermain rendah di kisaran 2 sampai dengan 2,5%, ternyata mengalami kenaikan menjadi 2,5% sampai dengan 3%, dan tidak menutup kemungkinan di tahun depan berpotensi mengalami kenaikan apabila pasokan tidak terjaga dengan baik dengan kisaran 2,5 sampai dengan 3,2%. Hal ini tentu akan membuat The Fed berpikir keras sebanyak 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali bosku. Di tengah tingginya inflasi, balik lagi, ketenaga kerjaan menjadi salah satu hal yang penting. Kenapa bosku? Karena The Fed memegang dua kata kunci. Yang pertama adalah inflasi, yang kedua adalah ketenaga kerjaan. Inflasi sedang tinggi, kedua, namun sayangnya ketenaga kerjaan, level pengangguran lagi-lagi mengalami kenaikan. Punya pala pusing, nggak punya pala serem. Loh, kok bisa lagi? Karena kalau kita lihat banyak perusahaan swasta di Amerika, katakanlah seperti Amazon, Microsoft, UPS, hingga Starbucks, itu sedang melakukan pengurangan tenaga kerja. Hal ini yang kami proyeksikan berpotensi untuk mendorong angka level pengangguran mengalami kenaikan. Dari sebelumnya mungkin bermain di 4 sampai dengan 4,2, berpotensi naik hingga ke 4,5%. Nah, fokus utamanya adalah jangan sampai level pengangguran di Amerika naik melebihi 4,5% karena dampaknya akan sampai ke pasar. Kenapa tuh? Meriang. Bukan merindukan kasih sayang pastinya bosku, karena lebih kepada khawatir The Fed akan tidak lagi menurunkan tingkat suku bunganya. Satu sisi inflasi tinggi, kedua level pengangguran sedang mengalami pelemahan. Hal ini akan membuat The Fed menjadi pusing bosku. Satu sisi inflasi tinggi, yang kedua level pengangguran juga tinggi. Biasanya ketika inflasi tinggi, level pengangguran baik bosku. Hal ini membuat The Fed bisa menaikkan tingkat suku bunga atau menjaga tingkat suku bunganya. Tapi ketika inflasi lagi tinggi, level pengangguran tinggi, The Fed harus pangkat tingkat suku bunganya. Tapi kalau The Fed pangkat tingkat suku bunganya, hal ini akan kontras dengan tingkat inflasi yang sedang tinggi. Lantas, bosku, tadi udah kita sempat singgung mengenai acara The Fed. The Fed selalu melihat takarannya adalah inflasi dan ketenaga kerjaan. Kita bahas dulu dari sisi inflasi. Inflasi secara umum kami proyeksikan akan berada di 2,7% sampai dengan 3%. Dan ini pun juga termasuk dengan inflasi inti yang kami proyeksikan juga bermain di level yang sama, yaitu 2,7 sampai dengan 3%. Kedua inflasi ini naik proyeksinya dari tahun 2025. Hal itu yang memberikan indikasi bahwa pergerakan inflasi berpotensi untuk mengalami kenaikan di tahun depan. Tapi takaran yang disukai oleh The Fed adalah inflasi PCE Price Index yang kami proyeksikan berada di 2,6 sampai dengan 3%. Begitupun dengan inflasi Core PCE Price Index yang akan bermain di 2,7 sampai dengan 3%. Kedua proyeksi ini juga sama, lagi-lagi mengalami kenaikan bosku kalau kita bandingkan dengan tahun 2025 kemarin. Oleh sebab itu, inflasi berpotensi besar di tahun 2026 akan mengalami kenaikan. Lantas, bagaimana dengan ketenaga kerjaan? Ketenaga kerjaan, takaran yang disukai oleh The Fed adalah change in non-farm payroll AS, yang dimana akan berada di 70.000 sampai dengan 90.000. Lagi-lagi,
ketenagakerjaan ini mengalami penurunan berbeda dengan tahun 2025 kemarin. Hal ini semakin mengindikasikan, semakin memberikan gambaran bahwa ketenagakerjaan kian memprihatinkan. Kasihan Tuan, kasihan Nyonya. Selain itu, level pengangguran kami perhatikan juga akan bermain di 4,2 sampai dengan 4,5% bosku. Fokus utamanya adalah jangan sampai level pengangguran berada di atas 4,5%. Nah, selain ketenagakerjaan, kita juga bahas mengenai upah bosku, yang dimana kami proyeksikan akan berada di 3,3 sampai dengan 3,7%. Dan kalau kita bandingkan dengan tahun 2025, upah ini mengalami penurunan. Otomatis hal ini semakin memberikan keyakinan yang lebih besar bahwa kinerja perusahaan atau perekonomian di Amerika tahun 2026 itu mulai mengalami penurunan. Ketika kinerja suatu perusahaan itu mengalami penurunan, otomatis kekuatan untuk meng-hire orang-orang baru pun akan berkurang. Dan upah yang diberikan dalam membayar ketenagakerjaan pun juga pasti akan mengalami penurunan. Oleh sebab itu, data-data ini akan semakin memberikan kita gambaran yang lebih jelas bahwa perekonomian kian melambat, tapi inflasi berpotensi untuk mengalami kenaikan. Segini banyaknya orang kagak ada yang nyenangin gua. Nyakitin semua. Bagaimana proyeksi pemangkasan tingkat suku bunga The Fed di tahun 2026 mendatang, bosku? Kami sendiri memproyeksikan akan berada 1 sampai dengan 2 kali. Berbeda dengan 2025 yang kami proyeksikan 2 sampai dengan 3 kali, bosku. Kalau kita menilik Fed plot, memang rasanya tidak mengalami penurunan sebanyak tahun lalu. Maka dari itu kami proyeksikan berdasarkan Fed plot per bulan November kemarin, kami lihat The Fed berpotensi memangkas tingkat suku bunga 1 hingga 2 kali dengan besaran sebanyak 25 basis per kali pemangkasan. Bosku, setelah tadi kita bahas mengenai Amerika, kita beralih ke Eropa. Sedikit aja bosku mengenai Eropa. Eropa ini ternyata tahan banting meskipun di tengah tekanan tarif yang diberikan oleh Donald Trump. Tapi kesepakatan pun kian terjadi di antara mereka berdua. Namun lagi-lagi kami proyeksikan perekonomian Eropa akan turun dari 1,2 menjadi 1,1 untuk tahun 2026 mendatang, bosku. Nah, sejauh ini kalau kita perhatikan inflasi relatif lebih terkendali, bosku. Hal ini yang memberikan ruang bagi Bank Sentral Eropa untuk memangkas tingkat suku bunganya di tahun depan sebanyak 1 sampai dengan 2 kali aja, bosku. Enggak sebanyak sebelum-sebelumnya. Karena kalau kita perhatikan dari Juli 2024 hingga per tahun ini berakhir, rasanya ECB merupakan bank sentral dengan pemegang pemangkasan tingkat suku bunga terbanyak di dunia. Jas kelas. Jepang, apa kabar? Rasanya kalau kita bicara Jepang sedang tidak baik-baik saja, bosku. Kok bisa? Karena perekonomian GDP di kuartal ketiga 2025 pada akhirnya sempat mengalami kontraksi. Lantas apakah ini buruk? Tentu tidak, bosku. Karena harapan akan selalu ada, khususnya di tahun 2026 mendatang. Apalagi di tahun 2026 mendatang ada Perdana Menteri wanita sakti, bosku, yang bernama Sanae Takaichi, yang diharapkan di dalam pundaknya itu memegang satu pemulihan ekonomi Jepang di tahun 2026 mampu berangsur dengan baik. Fokus utamanya adalah pengendalian inflasi, sehingga kalau kami perhatikan tidak menutup kemungkinan Bank Sentral Jepang di tahun 2026 akan menaikkan tingkat suku bunga sebanyak 1 sampai dengan 2 kali dengan besaran sebanyak 25 basis dengan target di 1 sampai dengan 1,5%, bosku. Meskipun saat ini masih berada di 0,5%. Kami lihat di bulan Desember ini Bank Sentral Jepang cukup terbuka untuk menaikkan tingkat suku bunga di akhir tahun. Oleh sebab itu, kami melihat Bank Sentral Jepang berpotensi untuk menaikkan tingkat suku bunga sebanyak 25 sampai dengan 50 basis atau 1 sampai 2 kali lagi di tahun 2026 mendatang. Apalagi, bosku, punya gosip di bulan Desember ini
2025, Bank Sentral Jepang berpotensi untuk menaikkan tingkat suku bunga sebanyak 25 basis pada akhir tahun nanti. Lantas, Bosku, bagaimana nih dengan perekonomian Jepang? Nah, menariknya adalah Serikat Upah Pekerja di Jepang sepakat untuk menaikkan upah para pekerja sebanyak 5% lagi, Bosku. Hal ini yang memberikan keyakinan bahwa daya beli dan konsumsi masih terjaga dengan baik untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tiongkok tak berdaya, Bosku. Bagaimana bisa Tiongkok tidak berdaya? Memang kalau kita perhatikan kisah cinta yang tak kunjung usai antara Amerika dengan Tiongkok membuat Tiongkok pada akhirnya terlunta-lunta. Nah, kalau di tahun 2025 kami proyeksikan pertumbuhan ekonomi Tiongkok berada di 4,8%, 2026 hanya tumbuh sebesar 4,2%. Tentu ini sesuatu yang menjadi perhatian ya, Bosku, karena Tiongkok harus bekerja keras untuk mengejar target pertumbuhan ekonominya yang berada di 5%. Nah, Bosku, kira-kira apa saja sih situasi dan kondisi yang ada sampai membuat Tiongkok tak berdaya? Nomor 1 adalah tarif yang tadi sudah kita bahas. 2, disinflasi. 3, mitra dagang baru yang belum memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. 4, stimulus yang masih amat sangat terbatas. Oleh sebab itu, kami melihat ekonomi Tiongkok di tahun depan masih akan tumbuh meskipun Tiongkok harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalannya, dan yang paling penting adalah Tiongkok mampu mendorong mitra-mitranya ini untuk bisa memberikan feedback yang positif, memberikan kerjasama yang apik supaya pertumbuhan ekonomi Tiongkok mampu tumbuh setidaknya di atas 4,5% di tahun depan. Nah, Bosku, tadi sempat kita bahas mengenai kesepakatan antara Amerika dengan Tiongkok yang ternyata hanya terjadi sepanjang 1 tahun sampai dengan 2026. Sisanya nggak ada yang pernah tahu, Bosku. Nah, kira-kira apakah benar ini didasari oleh ketulusan hati atau ternyata didasari hanya ingin membeli waktu? Kita cari tahu. Nomor 1 adalah Amerika dan Tiongkok sepakat untuk menjalin kesepakatan selama 1 tahun pertama, yang dimana Amerika menurunkan tarif barang-barang Tiongkok dari sebelumnya 57 menjadi 47%. Kedua, Tiongkok pada akhirnya sepakat nih, Bosku, untuk membeli kedelai, sorghum, dan produk pertanian dalam jumlah yang besar. Pertanyaannya adalah, waktu kesepakatan fase pertama perdagangan antara Amerika dengan Tiongkok, saat itu Tiongkok gagal membeli target yang ditetapkan, hanya mampu mencapai 58% dari target yang sudah ditetapkan. Mengapa demikian? Karena saat itu ada COVID. Nah, pertanyaan berikutnya, COVID pun usai, kira-kira Tiongkok masih mau nggak ya membeli kedelai dari Amerika? Rasanya akan sedikit sulit, Bosku. Kenapa? Karena mitra dagang barunya, Brazil, yaitu juga memiliki kedelai dengan kandungan protein yang jauh lebih bagus daripada punya Amerika. Hal ini yang kami perkirakan Tiongkok akan membeli kedelai lebih banyak di Brazil daripada dari Amerika, Bosku. Nah, itu yang kedua, Bosku. Yang ketiga, Amerika juga akan mengurangi tarif fentanyl, Bosku, dari 20% menjadi 10%, dan termasuk barang-barang dari Hong Kong ataupun Makau. Yang keempat, Tiongkok pada akhirnya telah setuju untuk menerbitkan ekspor terkait dengan mineral penting yang dibutuhkan oleh Amerika, khususnya bagi sektor pertahanan dan teknologi. Tapi, Bosku, Amerika diam-diam juga lagi menjalin kesepakatan dengan siapa? Dengan Australia terkait dengan mineral penting. Jadi, kami pikir cuman karena kesepakatan itu baru terjadi, Australia dan Amerika pun juga butuh waktu, butuh tahap pendekatan untuk memberikan feedback yang positif, khususnya terkait dengan ekspor penting mineral-mineral yang dibutuhkan oleh Amerika. Memang sih, Bosku, kalau kita perhatikan, kontribusi mineral penting paling besar masih dipegang oleh Tiongkok, tapi Australia pun juga nggak kalah ciamiknya dalam ekspor mineral penting. Nah, yang terakhir adalah menghentikan semua tarif pembalasan antara mereka berdua, Bosku, per tanggal 4 Maret 2025 kemarin. Begitu, Bosku.
Dan kalau kita perhatikan ini menjadi salah satu awal yang baik bagi Amerika dan Tiongkok, meskipun keduanya sebetulnya sama-sama membeli waktu, meskipun hanya untuk 1 tahun, tapi setidaknya memberikan ketenangan bagi pasar global. Nah, Bosku, setelah kita tadi membahas global, selanjutnya kita akan melanjutkan ke dalam negeri nih, Bosku, atau domestik. Nah, yang pertama tentunya kita akan membahas APBN di tahun 2026. Yang seperti kita tahu, pemerintah telah menentukan APBN untuk tahun 2026, sekaligus asumsi makronya. Nah, untuk gambaran postur APBN 2026, berikut ya, Bosku. Nah, APBN di tahun 2026 ini mengusung tema kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi untuk mewujudkan Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera. Nah, apa saja fokus APBN 2026? Nah, untuk versi Kementerian Keuangan yang pertama adalah pendidikan, di mana di tahun 2026 ini dianggarkan sebesar 769,1 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 6,44% year on year dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu yang kedua adalah perlindungan sosial yang di tahun 2026 ini dianggarkan sebesar 508,2 triliun atau naik 0,69% secara year on year. Yang ketiga, ketahanan energi, yaitu dianggarkan sebesar 402,4 triliun atau mengalami penurunan sebesar 4,58% secara year on year dibandingkan tahun 2025. Lalu yang keempat ada makan bergizi gratis nih, Bosku, atau MBG yang dianggarkan sebesar 335 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 371,83% secara year on year. Nah, yang kelima itu ada kesehatan yang dianggarkan sebesar 244 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 23,36% secara year on year. Nah, yang terakhir ada ketahanan pangan yang dianggarkan sebesar 164,7 triliun atau mengalami kenaikan 32,40%. Alamak, duit nih. Nah, selanjutnya ada asumsi makro nih, Bosku, yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk tahun 2026. Nah, yang pertama, pertumbuhan ekonomi itu di tahun 2026 diperkirakan di level 5,4% atau mengalami kenaikan sebesar 3,85% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, untuk inflasi itu diperkirakan tetap di level yang sama, yaitu 2,5%. Yang ketiga itu ada nilai tukar, di mana per 1 US dollar itu setara dengan 16.500 rupiah atau mengalami kenaikan 2,48% secara year on year. Lalu yang keempat itu ada suku bunga Sun 10 tahun, di mana di tahun 2026 ini suku bunga Sun diproyeksikan di level 6,9% atau mengalami penurunan minus 2,82%. Nah, yang kelima itu ada harga minyak, di mana di tahun 2026 harga minyak diperkirakan di level 70 US dollar per barel atau mengalami penurunan sebesar minus 14,63%. Yang keenam, target lifting minyak untuk tahun 2026 itu sebesar 610.000 barel per hari atau mengalami kenaikan 1,64% secara year on year. Dah, yang terakhir itu ada target lifting gas, di mana di tahun 2026 ini diproyeksikan sebesar 984.000 atau mengalami penurunan sebesar 2,09%. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. Nah, Bosku, melihat postur APBN di tahun 2026, kami cukup senang karena keseimbangan perekonomian berada di 89,7 triliun, yang artinya kesehatan keuangan negara dapat dikatakan baik adanya karena ada pada posisi surplus. Nah, optimisme ini juga dipacu oleh performa pemerintah di tahun 2025, di mana pemerintah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14% di tahun 2021 menjadi 8,47% di tahun 2025. Atau bahkan kemiskinan ekstrim dapat diturunkan dari 2,14% menjadi 0,85% di tahun 2025. Kelas King. Nah, oleh karena itu optimisme di tahun 2026
dengan berbagai program prioritas pemerintah tentu menjadi stimulus untuk perekonomian Indonesia ke depannya. Lihat muka saya tidak takut. Nah, oleh karenanya berbagai fokus APBN dan asumsi makro tersebut, kami menilai adanya poin positif nih untuk perekonomian Indonesia di tahun 2026. Yang pertama adalah tidak ada pajak baru untuk menjaga konsumsi dan daya beli. Lalu yang kedua, ada defisit anggaran yang lebih kecil dari proyeksi. Dan yang ketiga, penerbitan utang terbatas. Lalu yang keempat, melakukan swasembada pangan dan energi. Dan yang kelima, optimalisasi penerimaan pajak. Dan yang keenam, ada percepatan investasi dan perdagangan global. Yang ketujuh, tentu saja asta cita. Dan yang kedelapan, menggunakan strategi counter cyclical. Nah, selain poin positif, tentu saja terdapat beberapa risiko nih bosku yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah transfer ke daerah dan dana desa mengalami penurunan yang cukup signifikan. Lalu yang kedua, inflasi global yang berpotensi mengalami kenaikan. Yang ketiga, perlambatan pemangkasan tingkat suku bunga The Fed. Lalu yang keempat, ada tensi geopolitik. Yang kelima, ada perlambatan konsumsi rumah tangga. Dan yang terakhir, ada stagnansi penerimaan pajak. Nah, setelah kita membahas APBN di tahun 2026, selanjutnya kita akan membahas asta cita nih bosku, di mana asta cita itu adalah 8 agenda pembangunan yang diberlakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Yang pertama itu ada ketahanan pangan, lalu yang kedua ada ketahanan energi, yang ketiga ada MBG atau makan bergizi gratis, yang keempat ada pendidikan bermutu, yang kelima ada kesehatan berkualitas, yang keenam ada koperasi desa merah putih, yang ketujuh ada pertahanan semesta, dan yang terakhir ada akselerasi investasi dan perdagangan global. Dari anggaran APBN di tahun 2026, pemerintah menyiapkan anggaran untuk asta cita, yaitu sebesar 2.567,9 triliun rupiah atau 66,8% dari belanja APBN di tahun 2026. Memang benar. Nah, bosku, untuk anggaran asta cita di tahun 2026 versi pemerintah, yang pertama adalah ketahanan pangan, di mana ketahanan pangan ini memiliki anggaran sebesar 164,4 triliun rupiah. Nah, pemerintah telah menganggarkan 53,3 triliun untuk lumbung dan cadangan pangan. Terus juga pemerintah menganggarkan sebesar 46,9 triliun untuk subsidi pupuk dan 22,7 triliun untuk Badan Urusan Logistik atau Bulog nih bosku. Nah, yang kedua ada ketahanan energi nih bosku, di mana pemerintah telah menganggarkan sebesar 402,4 triliun. Nah, program ini nantinya akan terdiri dari lifting migas, mendorong pemanfaatan EBT, hingga subsidi energi dan kompensasi, di mana pemerintah menekankan Indonesia harus mencapai 100% pembangkitan listrik dari EBT dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat. Cakep. Nah, untuk yang ketiga ini adalah pendidikan bermutu nih bosku, di mana pemerintah telah menganggarkan sebesar 757,8 triliun rupiah. Nah, sektor ini mendapatkan anggaran terbesar dari ke-8 sektor yang ada, sekaligus yang terbesar selama sejarah Republik Indonesia. Nah, untuk apa saja? Yang pertama, pemerintah menyiapkan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa dengan program Indonesia Pintar untuk 21,1 juta siswa, KIP kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa, dan peningkatan kualitas fasilitas sekolah dialokasikan sebesar 150,1 triliun. Nah, untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar 178,7 triliun. Nah, di tahun 2026 LPDP ditargetkan dapat memberikan beasiswa sebesar 4.000 mahasiswa. Damn, what is that, bro? Nah, selanjutnya ada MBG nih bosku, atau makan bergizi gratis, di mana memiliki anggaran sebesar 335 triliun. Nah, program MBG ini sebelumnya sudah diterima sebesar 44 juta orang.
Jumlah ini ditargetkan akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada bulan Mei atau Juni di tahun 2026 mendatang. Makan nih, lo makan nih, makan. Selanjutnya ada kesehatan berkualitas, di mana memiliki anggaran sebesar 244 triliun mencakup akses layanan asuransi kesehatan, jaminan kesehatan nasional, revitalisasi rumah sakit, penurunan TBC, dan cek kesehatan gratis. Nah, selanjutnya ada Kopdes nih bosku, di mana Kopdes ini merupakan Koperasi Desa Merah Putih dan memiliki anggaran sebesar 181,8 triliun rupiah. Nah, saat ini sekitar 80.000 lebih koperasi desa yang telah berbadan hukum dan lebih dari 1,2 juta warga desa yang sudah menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih. Iya. Selanjutnya ada pertahanan semesta, di mana pertahanan semesta memiliki anggaran sebesar 424,8 triliun dan dialokasikan untuk bidang pertahanan sebesar 185 triliun, bidang ketertiban dan keamanan sebesar 179,4 triliun, dan bidang hukum sebesar 60,4 triliun. Oke. Nah, yang terakhir adalah akselerasi investasi dan perdagangan global, di mana kita tahu sendiri melalui Astacita ini pemerintah membentuk Danantara. Nah, untuk anggaran yang sebesar 57,7 triliun rupiah yang diharapkan dapat menciptakan berbagai proyek hilirisasi dan lain sebagainya. Nah, untuk Danantara sendiri, bosku, kita sudah mengetahuinya ya, sejak dibentuk Danantara ini berkomitmen untuk menjadi liquidity provider IHSG serta berinvestasi pada sektor strategis. Nah, sejauh ini Danantara telah menghimpun dana dari yang pertama pinjaman sebesar 165 triliun rupiah, yang kedua ada dividen BUMN sebesar 116 triliun rupiah, dan yang ketiga ada Patriot Bond sebesar 331 triliun rupiah. Nah, di mana 165 triliun sudah dipakai selama Oktober hingga Desember 2025. Nah, selain itu Danantara juga berencana menerbitkan Patriot Bond senilai 15 triliun rupiah. That's real money right there. Nah, selain itu, di tahun pertama terbentuknya Danantara telah memiliki beberapa proyek awal. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. Yang kedua, ada kampung haji di Arab Saudi yang memiliki lahan sebesar 80 hektar. Yang ketiga, ada proyek energi hulu. Dan yang keempat, ada investasi sebesar 20 triliun untuk pembibitan ayam, DOC, serta pangan. Nah, beberapa proyek ini masih on progress nih bosku. Nah, untuk lebih lengkapnya berikut daftar portofolio BPI Danantara per Desember 2025. Oke bosku, sekarang kita akan membahas bagaimana forecast dari Indonesia di tahun 2026. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, kami memperkirakan GDP Indonesia pada tahun 2025 hanya mencapai 4,86% atau lebih rendah dari target pemerintah sebesar 5,2%. Gagal money. Tidak tercapainya target tersebut terutama disebabkan oleh pemulihan global yang tidak sekuat dari perkiraan sebelumnya, tekanan nilai tukar, serta perlambatan ekspor komoditas akibat normalisasi harga global. Selanjutnya, pelemahan juga terjadi pada investasi swasta yang juga menjadi faktor penahan pertumbuhan seiring biaya pendanaan yang relatif masih tinggi dan ketidakpastian pasar global. Hancur. Namun demikian, pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sedikit membaik menjadi 4,9%. Hal ini ditopang dari peningkatan konsumsi rumah tangga, stabilitas nilai tukar, serta mulai efektifnya belanja pemerintah dari beberapa program prioritas. Sementara dari sisi inflasi, kenaikan inflasi pada tahun 2025 sampai 2026 diperkirakan terjadi akibat kombinasi tekanan domestik dan global yang mulai meningkat setelah periode stabil pada tahun 2024. Faktor utama berasal dari kenaikan harga pangan yang mengalami lonjakan akibat gangguan pasokan serta dampak cuaca ekstrim yang menghambat produksi. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat
meningkatnya biaya impor bahan baku dan juga barang konsumsi sehingga mendorong inflasi impor. Lah aturan mana itu? Dari sisi kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia menerapkan kebijakan fiskal moneter yang lebih longgar untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%, seperti peningkatan belanja negara, pelonggaran likuiditas yang dapat menimbulkan tekanan permintaan terhadap harga barang dan jasa. Kami menilai kombinasi faktor tersebut membuat inflasi Indonesia berpotensi naik dari sekitar 1,9% pada tahun 2025 menjadi 2,5% pada tahun 2026. Meskipun masih dalam kisaran sasaran Bank Indonesia yang relatif lebih rendah dibanding negara berkembang lainnya. Lalu bagaimana dengan tingkat suku bunga Indonesia di tahun 2026? Kami meyakini bahwa Bank Indonesia masih memiliki sebuah amunisi sebesar 25-50 basis poin untuk menurunkan tingkat suku bunga. Tentunya ini hanya tinggal menunggu momen yang tepat Bank Indonesia untuk memangkas tingkat suku bunganya. Di mana momen itu kemungkinan besar akan terjadi pada bulan Desember 2025 atau Januari 2026 untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, level pengangguran tetap menjadi suatu perhatian di mana berdasarkan data dari Agustus 2025, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari sebelumnya 4,91% di Agustus 2024 menjadi 4,85%. Yang artinya, dari setiap 100 orang angkatan kerja, masih ada sekitar 5 orang yang menganggur. Dan kami mengkhawatirkan bahwa dominasi pengangguran terjadi pada kelompok usia muda, Gen Z usia 15-24 tahun. From the team at Hacksmith Industries. Untuk tahun 2026, kami proyeksikan mengalami penurunan meskipun terbatas. Pemerintah Indonesia menargetkan tingkat pengangguran menjadi 4,44 sampai 4,96% dan tingkat kemiskinan menjadi 6,5 sampai 7,5% pada tahun 2026. Koefisien Gini diproyeksikan turun menjadi 0,377, sementara indeks modal manusia diperkirakan naik menjadi 0,57. Lalu bagaimana dengan rupiah Indonesia di tahun 2026? Diprediksi hingga ke depan kalau kita lihat data dari tren pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika masih bergerak fluktuatif. Namun kami memprediksi ke depannya pergerakan tersebut cenderung stabil. Hal ini tentunya tidak terlepas dari dukungan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah. Dukungan dan peran Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, yang memperkuat respon kebijakan stabilitas, termasuk intervensi terukur di pasar obser NDF, strategi triple intervensi pada transaksi spot, DNDF, dan SBN di pasar sekunder. Seluruh instrumen moneter juga terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro market untuk mendukung stabilitas nilai rupiah. Selanjutnya, kami memprediksi bahwa dengan kondisi fundamental ekonomi yang sulit, dengan cadangan devisa yang kuat, inflasi terkendali, prospek pertumbuhan ekonomi yang stabil akan memberikan dorongan penguatan rupiah. Hey, that's pretty good. Namun demikian, ada beberapa tantangan risiko eksternal dan internal yang perlu diperhatikan. Dari sisi eksternal adalah kebijakan tarif Amerika Serikat, ketegangan geopolitik, dan kebijakan The Fed. Sementara dari internal, defisit transaksi berjalan yang persistensi, potensi defisit neraca perdagangan, perlambatan pertumbuhan PDB, dan volatilitas aliran modal asing atau modal portofolio. Oke bosku, tadi kita sudah membahas bagaimana prospek dari ekonomi Indonesia tahun 2026. Nah, sekarang bosku, yuk kita intip stimulus dan kebijakan tahun 2026 yang diprediksi akan dilakukan oleh pemerintah. Let's do this.
Nah bosku, setelah kita membahas perekonomian di dalam negeri nih, selanjutnya kita akan membahas perkembangan pasar modal di tahun 2025 ini. Nah yang pertama kita akan membahas IHSG nih bosku, dimana IHSG ternyata nih hingga tanggal 17 Desember 2025 mencatatkan kenaikan sebesar 22,56% secara YTD atau secara year to date. Nah, sektor yang tampil paling memukau adalah sektor teknologi nih bosku, di mana sektor teknologi itu mengalami kenaikan sebesar 158,29% secara year to date. Nah, hal ini terjadi seiring dengan optimisme para pelaku pasar dan adanya pemangkasan suku bunga baik di dalam negeri atau BI rate dan juga the Fed. Oh my god, okay, it's happening. Nah, pada saat yang sama, sektor finansial masih mengungguli bobot di IHSG yaitu sebesar 20,33% dan diikuti oleh sektor energi sebesar 18,18% dan basic material sebesar 15,21%. Nah, di sepanjang tahun 2025 ini indeks global juga mengalami kenaikan yang signifikan nih bosku, di mana IHSG tampil memukau dengan return di atas rata-rata indeks global. Let's go. Nah, meskipun begitu, PE ratio dari IHSG sendiri hampir mendekati rata-rata PE ratio secara global atau dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya seperti Shanghai, Inggris, Jepang, Amerika, Singapura, dan lain sebagainya. Nah, di ASEAN, IHSG menempati urutan kedua nih bosku setelah Vietnam, di mana Vietnam mencatatkan rata-rata return sebesar 31,57%, lalu selanjutnya ada Indonesia sebesar 22,56% dan selanjutnya ada Singapura sebesar 20,54% dan diikuti oleh Filipina sebesar 0,63%. Nah, ini artinya Indonesia cukup kuat di ASEAN maupun di indeks global lainnya. Nah, di sisi lain, kami menilai tahun depan penguatan IHSG masih akan berlanjut nih bosku, sejalan dengan optimisme pasar terhadap perekonomian dalam negeri dan juga berbagai program strategis nasional lainnya. Bosku, kali ini kita akan bahas sedikit mengenai obligasi, sesuatu yang pastinya para pelaku pasar juga ikut menantikannya. Bosku, di tahun 2025 adalah salah satu tahun yang amat sangat luar biasa bagi obligasi. Kok bisa? Kalau kita menilik sejak awal tahun 2025, pasar obligasi justru sempat terseok-seok bosku. Bayangkan, imbal hasil Sun yang 10 tahun saja bahkan mampu mencapai di level 7,2 sampai dengan 7,27%. Sesuatu yang boleh dikatakan merupakan salah satu level tertinggi sepanjang 10 tahun terakhir bosku. Tapi tatkala Bank Indonesia memangkas tingkat suku bunganya, gairah pun muncul bosku. Kalau kita perhatikan dari level yang paling tinggi menuju ke level yang paling rendah, sempat menyentuh di level 5,99 sampai dengan 6,2. Tentu ini merupakan sesuatu pencapaian yang luar biasa bagi pasar obligasi. Tapi bosku, kalau kita perhatikan, ini yang membuat pasar obligasi menarik di tahun 2025 ini. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan saham, sejak awal tahun, saham justru mencatatkan capital outflow. Berbeda dengan pasar obligasi yang dari sejak awal tahun mencatatkan capital inflow sebesar 74,22 triliun hingga per 1 September kemarin. Tapi tak disangka tak dinyana, memasuki tanggal 1 September hingga tanggal 31 Oktober, capital outflow tercatat sebesar 75,57 triliun. Minus dong bosku, tentu saja bosku. Namun menariknya adalah per tanggal 11 November kemarin, kalau kita perhatikan, asing masih mencatatkan capital inflow hingga 1,65 T. Ini sesuatu hal yang menarik bahwa pasar obligasi masih cukup menarik bagi pelaku pasar dan investor asing khususnya.
Bosku, bayangkan, untuk imbal hasil obligasi yang 5 tahun saja, itu sudah turun sebanyak 22,33%, bosku. Untuk yang 10 tahun sudah turun 13,16%, untuk 15 tahun sudah turun 10,03%, dan 20 tahun sudah turun 8,85%. Data ini diambil per 31 Oktober 2025 kemarin ya, bosku. Nah, hal ini yang kami perhatikan menjadi salah satu bekal yang sangat manis untuk menatap tahun 2026. Pertanyaannya, apakah pasar obligasi masih menarik? Cari tahu jawabannya. Bosku, kalau kita perhatikan di tahun 2025 ini memang menjadi momentum bagi pasar obligasi. Mengapa demikian? Satu, pemangkasan BI rate yang kalau dihitung-hitung sejak bulan September 2024 sudah dipangkas 150 basis point. Kedua, adanya berbagai bauran kebijakan baik itu dari sisi fiskal maupun dari sisi moneter. Tentu ini menjadi salah satu dorongan vitamin bagi pasar obligasi untuk bisa dapat melanjutkan penguatannya. Tapi mungkin masa-masa keemasannya pasar obligasi mungkin akan sedikit redup kemilaunya. Kenapa? Karena di tahun 2026 nanti kalau kita perhatikan, satu, The Fed. Lagi-lagi The Fed kemarin Powell juga sudah menyampaikan pada pertemuan di bulan Desember bahwa The Fed hanya akan memangkas sebanyak 1 kali, itu pun belum pasti dipangkas. Berdasarkan proyeksi kami, The Fed masih berpotensi memangkas tingkat suku bunga setidaknya sebanyak 2 kali di tahun 2026 mendatang. Kalau situasi dan kondisi ekonominya mendukung untuk dipangkas. Seperti yang sudah kita bahas di awal, karena The Fed harus melihat dua sisi. Satu, inflasi. Dua adalah ketenaga kerjaan. Nah, bosku, kalau kita perhatikan berikutnya juga, kami melihat masih ada potensi pemangkasan sebanyak 25 basis setiap kali pertemuan. Nah, jadi totalnya di tahun mendatang apabila the best case-nya itu berjalan, akan mampu mencapai pemangkasan 50 basis point. Bosku, bulan-bulan mana sih sebetulnya yang The Fed berpotensi untuk memangkas tingkat suku bunganya? Nah, kalau 2 kali itu berpotensi terjadi di bulan Maret dan di bulan Juni. Maret dengan tingkat probabilitas 42% dan di bulan Juni dengan tingkat probabilitas sebesar 56,6%. Yes! 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 Tapi bosku, akhir-akhir ini keadaan makroekonomi di Amerika rasa-rasanya masih kian tidak pasti. Maka dari itu kami sendiri melihatnya potensi terjadinya pemangkasan tingkat suku bunga itu ada kemungkinan The Fed akan melihat nih data-data ekonomi yang ada, dan kemungkinan terjadi itu baru di menjelang kuartal 3 akhir atau kuartal 4 awal, yang itu artinya mungkin sekitar di bulan September mendatang. No! 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 Bosku, bagaimana nih jarak antara The Fed dengan BI rate pastinya? Nah, kalau sebelumnya kita perhatikan jarak di antara keduanya masih berpotensi 75 sampai dengan 100 basis point, yang itu artinya masih memberikan keleluasaan bagi Bank Indonesia untuk dapat memangkas tingkat suku bunganya, bosku. Nah, kalau kita perhatikan peluang itu ada, apalagi di bulan Desember kemarin 2025 kami melihat Bank Indonesia sebetulnya punya kans untuk memangkas tingkat suku bunganya. Nah, untuk di tahun 2026 mendatang, BI masih berpotensi nih bosku untuk memangkas tingkat suku bunganya paling tidak sebanyak 1 kali minimal, dan yang paling banyak mampu dipangkas sebanyak 2 kali, yang itu artinya di tahun depan ruang bagi Bank Indonesia memangkas tingkat suku bunga jauh lebih kecil kalau kita bandingkan di tahun 2025 ya bosku. Purbalingga gitu, woy, pura-pura bahagia padahal enggak. Nah, bosku, karena The Fed dan BI rate masih punya ruang untuk memangkas tingkat suku bunganya, maka dari itu untuk US Treasury, bosku bisa lihat proyeksinya ada di sini nih. Okay. Bosku, sama seperti imbal hasil US Treasury. Bagaimana nih dengan kans imbal hasil untuk yang 10 tahun, bosku? Kami melihat imbal hasil obligasi dalam negeri itu masih berpeluang untuk mengalami penurunan, bosku. Karena kalau kita perhatikan, untuk yang 5 tahun saja berpotensi untuk menyentuh 5 sampai dengan 5,2%. Untuk yang 10 tahun dengan tingkat probabilitas sebesar 45%,
berpotensi menyentuh ke 5,85 sampai dengan 6,5% bosku. Untuk yang 15 tahun dengan tingkat probabilitas sebesar 73% berpotensi untuk menyentuh 6 sampai 6,7%. Nah, untuk yang 20 tahun dengan tingkat probabilitas sebesar 47% berpotensi untuk menyentuh ke 6,3 sampai 6,75. Nah, bosku, yang menarik adalah kami melihat ruang bagi imbal hasil Sun yang 10 tahun untuk turun di bawah 6% itu terbuka lebar. Tapi bosku, untuk imbal hasil yang 10 tahun berpotensi untuk menyentuh di bawah 6% atau menuju 5,85% tentu dibutuhkan sentimen yang kuat. Kedua, inflasi yang terjaga rendah, dan yang ketiga, pemangkasan tingkat suku bunga Bank Indonesia setidaknya sebanyak 2 kali lagi, sehingga sentimen ini yang mampu mendorong imbal hasil obligasi Sun yang 10 tahun berpotensi untuk berada di bawah 6%. Nah, kalau yang 10 tahun berpotensi turun, begitupun dengan imbal hasil obligasi lainnya ya bosku, mereka semua pasti akan berpotensi untuk mengalami penurunan. Kalau memang ada, kasihin dong. Oke bosku, selanjutnya kita akan membahas terkait sektor industri yang ada di Bursa Efek Indonesia. Pertama, kita akan membahas terkait dengan sektor konsumer dan retail. Sekilas kita melihat sepanjang tahun 2025, di mana pertumbuhan dari konsumsi rumah tangga cenderung stabil, yang mengindikasikan daya beli masyarakat relatif terjaga. Nah, hal ini tercermin dari indeks keyakinan konsumen yang berada di level optimis dan serta indeks penjualan realnya yang masih menunjukkan terjaganya aktivitas produksi dan konsumsi di masyarakat. Stabilitas tersebut tentunya tidak terlepas dari upaya pemerintah memberikan suatu stimulus yang berkelanjutan untuk menopang daya beli rumah tangga, yang pada akhirnya ini akan mendukung ekonomi dalam negeri. Berdasarkan data dari 2025, kami memprediksi bahwa sepanjang tahun 2026, konsumsi rumah tangga tetap berada dalam tren positif dan menjadi penopang utama perekonomian domestik. Kami menilai daya beli masyarakat relatif kuat, aktivitas usaha di sektor konsumer dan retail berpotensi tetap terdorong. Namun demikian, ketidakpastian global masih berisiko menekan pertumbuhan ekonomi melalui potensi pelemahan daya beli. Hal ini terlihat dari konsumsi rumah tangga yang mengalami penurunan pada kuartal ketiga tahun 2025. Oleh karena itu, peran pemerintah menjadi krusial dalam menjaga optimis ke depannya, di mana sinergi kebijakan fiskal dan moneter akan memainkan peranan penting dalam mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk sektor konsumer dan retail, kami merekomendasikan topiknya yaitu INDF, ICBP, Mayor, AMRT, MAPI, dan ACES. Mantap! Berikutnya sektor dari poultry. Pemerintah berencana membangun puluhan pabrik makan ternak untuk memperkuat posisi 3,7 juta peternak kecil di Indonesia. Pada tahap awal, pembangunan dilakukan di 12 lokasi dan dilanjutkan pada 18 titik tambahan dengan total anggaran sekitar 20 triliun rupiah. Langkah ini bertujuan untuk menstabilkan harga pakan, DOC, dan obat-obatan melalui penerapan HPP dan PET-nya, sekaligus pengembangan besar program ayam pedaging dan petelur untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis. Target produksi ayam telur mencapai 1 juta ton telur per tahun. Sementara pedaging ditetapkan pada 1,23 miliar ekor atau 1,5 juta ton daging. Sebagian besar untuk kebutuhan pasokan MBG. Sementara itu, emiten consumer good berbasis protein hewani juga berpotensi diuntungkan karena harga bahan baku yang lebih stabil dan dapat menurunkan tekanan biaya dan mendukung pertumbuhan produk olahan ayam. Pembangunan pabrik pakan dan penguatan ekosistem peternak mendorong aktivitas ekonomi di desa, meningkatkan pendapatan peternak kecil, dan menciptakan efek berganda melalui pengembangan industri, pakan, logistik, dan storage, serta fasilitas pengolahan daging. Rekomendasi dari sektor poultry adalah Java dan Cepin. Selanjutnya pada sektor rokok.
Tahun depan, industri rokok akan kembali menggeliat, bukan tanpa sebab industri akan mendapatkan sentimen positif dari Menteri Keuangan. Di antaranya adalah di mana Menteri Keuangan memastikan bahwa pada tahun 2026 tidak akan menaikkan harga eceran maupun tarif cukai tembakau. Selanjutnya, Menteri Keuangan juga menjelaskan kebijakan tersebut bertujuan untuk mengendalikan peredaran rokok ilegal yang cenderung meningkat apabila harga rokok legal naik terlalu tinggi. Bagi emiten rokok, tentunya ini menjadi kabar yang baik dan sebagai sentimen positif untuk jangka pendek karena dapat menjaga stabilitas permintaan dan margin keuntungan. Dari sisi ekonomi nasional, kebijakan ini berpotensi mendukung daya beli masyarakat menengah ke bawah, terutama kelompok pekerja informal yang menjadi konsumen utama rokok. Meski demikian, pemerintah perlu menyeimbangkan kebijakan ini dengan strategi pengawasan rokok ilegal yang lebih ketat agar dampak positif ke ekonomi tidak diimbangi dengan meningkatnya risiko kesehatan publik. Rekomendasi untuk sektor rokok, HMSP, GGRN, WIIM, dan ITIK. Selanjutnya, sektor plantation. Outlook industri sawit di Indonesia pada tahun 2026 menunjukkan prospek yang tetap positif meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan global dan domestik. Produksi total sawit atau CPO yang sempat turun di tahun 2024 kami perkirakan akan naik sekitar 10% pada tahun 2025 dan sekitar 4-5% pada tahun 2026. Hal ini didorong oleh perbaikan produktivitas tanaman dan kondisi cuaca yang mendukung. Kami memprediksi bahwa harga pasar CPO, harga global diproyeksikan tetap pada level tinggi secara historis tahun 2026 di kisaran 1.050 sampai 1.150 dolar Amerika per ton. Berdasarkan target mandatory biodiesel B50 atau bahan bakar minyak jenis solar dengan 50% minyak sawit pada semester kedua tahun 2026 mendatang dinilai akan menjadi pemicu melejitnya harga CPO yang akan berdampak pada harga tandan buah segar petani. Di sisi tantangan, industri harus menghadapi regulasi keberlanjutan global dan juga tata kelola domestik yang kompleks dan tuntutan traceability yang lebih tinggi bagi rantai pasok. Potensi pertumbuhan CPO yang solid dengan harga yang tetap kuat, industri disarankan untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat replanting, dan memperkuat tata kelola agar daya saing Indonesia di pasar global tetap terjaga. Okay. Kami merekomendasikan untuk sektor plantation adalah AALI, LSIP, BWPT, GZCO. Berikutnya sektor telekomunikasi. Dalam dunia AI menjadi game changer bagi industri telekomunikasi di tahun ini. Kehadiran mampu memberikan multiplier effect terhadap industri di mana mendorong permintaan data, penjualan smartphone, hingga peningkatan infrastruktur teknologi di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal. Hal ini yang membuat ketergantungan masyarakat terhadap teknologi kian meningkat. Apalagi kehadiran AI juga memberikan efisiensi operasional bagi perusahaan yang telah mengadopsinya. Telekomunikasi yang semakin agresif memanfaatkan AI sebagai tulang punggung transformasi digital. Integrasi otomatisasi dan AI di sektor telekomunikasi meningkatkan potensi pendapatan yang substansial, memperkuat hubungan pelanggan melalui identifikasi kebutuhan individu. Tahun 2020, jumlah pengguna AI tercatat sebanyak 0,15 juta. Angka ini meningkat drastis setiap tahunnya mencapai 1 juta pada tahun 2023. Berdasarkan tren jumlah dari pengguna AI tools diprediksi akan terus meningkat hingga mencapai 3,33 juta pada tahun 2030. Kenaikan jumlah pengguna AI tools terlihat stabil dari tahun ke tahun dengan rata-rata peningkatan sekitar 20-30% per tahun. Tahun 2024 diproyeksikan akan mencapai 1,3 juta pengguna, sementara di tahun 2025 jumlahnya akan naik menjadi 1,93 juta. Untuk sektor telekomunikasi, kami merekomendasikan PLKM, XL, Tbit, dan Inet.
Nah, selanjutnya bosku, kita akan membahas tentang sektor basic material. Yang pertama kita akan bahas nikel ya bosku, dimana nikel ini masih menjadi andalan oleh Indonesia. Karena kita tahu sendiri nikel sebagian besar ada di Indonesia. Nah, namun yang menjadi masalah adalah oversupply tetap menjadi faktor yang menekan pertumbuhan harga nikel. Nah, permintaan nikel dari sektor baterai kendaraan listrik sebenarnya masih meningkat, namun lebih moderat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Seiring dengan efisiensi teknologi baterai dan diversifikasi yang terjadi. Alhasil dorongan permintaan belum cukup kuat untuk menyerap seluruh kelebihan pasokan global. Bagi produsen, di tahun 2026 ini masih merupakan fase recovery dengan fokus pada efisiensi biaya dan hilirisasi. Oleh karena itu, kami memproyeksikan harga nikel tidak akan mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2026 dengan range 15.000 sampai 15.500 US dollar per metric tonnya. Boleh. Nah, untuk stok pick andalan kita yang pertama adalah Inco dan juga MBMA. Nah, selanjutnya kita masih di basic material yaitu timah, di mana outlook timah ke depan menunjukkan prospek yang relatif baik meskipun diiringi tantangan yang tidak ringan. Nah, dari sisi prospek, permintaan timah secara struktural masih kuat karena perannya yang sangat penting dalam industri elektronik, khususnya sebagai bahan utama solder, serta meningkatnya kebutuhan dari sektor semikonduktor, data center, dan digitalisasi. Dalam jangka panjang, transisi energi dan pengembangan teknologi juga menjadi faktor pendukung permintaan, meskipun kontribusinya masih bertahap. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Nah, di sisi pasokan, produksi timah global yang terkonsentrasi di sedikit negara seperti Cina, Indonesia, dan lain sebagainya membuat pasar rentan terhadap gangguan. Sementara keterbatasan tambang baru menjaga pasokan tetap ketat. Nah, kondisi ini menopang fundamental harga, terlebih pasar timah global masih berada dalam defisit ringan antara produksi dan konsumsi. Nah, ini tentunya menjadi peluang nih bosku bagi sektor timah, di mana Indonesia merupakan produsen timah kedua setelah Cina, dan juga harga diproyeksikan akan mengalami kenaikan karena demand yang lebih besar daripada supply-nya. Nah, sebagai informasi, harga timah sampai hari ini telah mengalami kenaikan sebesar 37% secara year to date. Nah, untuk tahun 2026 kami juga masih memproyeksikan harga timah akan mengalami kenaikan di level 45.000 sampai 50.000 US dollar per metric tonnya. Perfect. Nah, stok pick pilihan kami adalah tins. Nah, bosku, selanjutnya di sektor basic material kita akan membahas emas, di mana emas secara year to date terlihat jelas mengalami kenaikan yang cukup signifikan nih. Di mana yang pertama, hal itu terjadi karena adanya pemangkasan tingkat suku bunga, sehingga persentase kepemilikan emas dari total kepemilikan cadangan di sejumlah bank sentral terus meningkat. Nah, untuk tahun 2026, setidaknya The Fed akan melakukan pemangkasan 1 hingga 2 kali menurut proyeksi kami. Nah, ini masih menjadi pendorong kenaikan harga emas untuk tahun depan. Kami memperkirakan harga emas akan berpotensi mencapai 5.050 US dollar per troy ounce pada paruh akhir 2026, seiring berlanjutnya ketidakpastian global dan pergeseran kebijakan moneter ke arah yang lebih longgar. Nah, untuk emas sendiri kami memiliki beberapa stok pick. Yang pertama ada Antam, yang kedua ada PSAB, yang ketiga ada Arci, dan yang keempat ada BRMS. Nah, setelah kita membahas basic material, kita membahas sektor energi nih bosku. Yang pertama adalah minyak mentah, di mana pada tahun 2025 pasar minyak mentah global sebelumnya berada dalam kondisi oversupply moderat. Nah, memasuki tahun 2026, tekanan kelebihan pasokan diperkirakan masih semakin kuat. Kami memproyeksikan harga WTI turun dan bertahan di sekitar 49 sampai 52 US dollar per barelnya, dengan penurunan terjadi sejak kuartal 1 2026. Nah, proyeksi global masih diperkirakan melebihi konsumsi nih bosku, sehingga pembentukan stok minyak dunia dapat melampaui 2 juta barel per hari sepanjang 2026.
Nah, untuk stock pick di subsektor minyak mentah, yang pertama ada Medco, yang kedua ada Akra, dan yang ketiga ada Pegas. Nah, bosku, setelah kita membahas minyak mentah, subsektor energi selanjutnya adalah batubara nih, dimana di sisa tahun 2025 proyeksi batubara diproyeksikan berada di kisaran 750 juta ton atau lebih rendah dibandingkan realisasi produksi tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 830 juta ton. Penurunan ini mencerminkan penyesuaian industri terhadap kondisi pasar global yang melemah. Meski demikian, level produksi tersebut masih berada di atas target pemerintah, sehingga menunjukkan bahwa Indonesia tetap menjadi salah satu produsen batubara terbesar dunia meskipun dengan laju pertumbuhan yang lebih terbatas. Ya udah. Nah, penurunan produksi pada tahun 2025 dipengaruhi oleh melemahnya permintaan global, khususnya dari negara tujuan ekspor utama seperti Tiongkok dan juga India yang meningkatkan produksi domestik mereka. Selain itu, transisi energi menuju EBT juga menjadi tantangan bagi sektor batubara nih. Nah, untuk itu di tahun 2026 dipandang sebagai fase konsolidasi bukan ekspansi produksi. Nah, faktor utama yang mempengaruhi prospek 2026 adalah stagnansi permintaan global, terus kebijakan energi bersih di berbagai negara, serta upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara produksi, ekspor, dan kebutuhan domestik. Simak luban apes mulu. Nah, oleh karena itu kami memproyeksikan harga batu bara berada di rentang 90 sampai 100 US dollar per metrik tonnya. Nah, untuk subsektor batubara, kami memiliki beberapa stock pick. Yang pertama ada PTBA dan yang kedua ada Indika Energi atau Indi. Nah, selanjutnya kita akan membahas sektor properti nih bosku, di mana sepanjang tahun 2025 sektor properti residensial menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil dengan kenaikan indeks harga properti residensial nasional yang berlanjut meskipun lajunya tidak agresif. Nah, memasuki tahun 2026, sektor properti diperkirakan mendapat sentimen positif dari potensi penurunan lanjutan suku bunga acuan, dimana kita tahu sendiri The Fed diperkirakan akan memangkas tingkat suku bunganya 1 hingga 2 kali. Nah, tidak menutup kemungkinan Bank Indonesia memangkas tingkat suku bunganya pada tahun depan. Yang bener. Selain itu, keberlanjutan insentif PPN DTP dan adanya proyek strategis nasional 3 juta rumah untuk rakyat sepertinya akan cukup mendorong sektor ini nih, bosku. Lagi. Nah, stock pick untuk sektor properti yang pertama ada BSDE, yang kedua ada SMRA, dan yang ketiga ada CTRA. Nah, bosku, berikut stock pick pilihan dari Pilar Mas Investindo Sekuritas nih. Nah, untuk IHSG di tahun 2026, kami memproyeksikan akan berada di resisten 9.435 sampai 9.720. Nah, oke bosku, jadi itu dia market outlook di tahun 2026. Semoga bisa menjadi insight bagi bosku dalam berinvestasi di tahun depan nih. Oke bosku, kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2026 nih. Semoga di tahun depan kita diberikan keberkahan dan kelancaran dalam investasi nih bosku. Amin. Oke bosku, sampai jumpa di tahun depan. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia.